Halo, selamat pagi Pak John dan teman-teman. Kami dari kelompok D, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan anggota Gervasius, Verena Vanya, Anna Maria, Rakelia, Erik Markus, Fiona, dan Gibran. Kelompok kami akan mempresentasikan bab 13 tentang Building Information Systems. Dengan adanya video presentasi ini, diharapkan kita dapat mengerti bagaimana membangun sistem baru dan menghasilkan perubahan organisasi, apa saja kegiatan inti dalam proses pengembangan sistem, metodologi utama dan alternatif untuk model dan desain sistem, dan pendekatan baru untuk pembangunan sistem di era perusahaan digital. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Kita akan membahas tentang System as Planned Organizational Change. Berikut ini adalah contoh kasus dalam membangun sistem informasi. Jutaan orang di seluruh dunia menggunakan layanan MoneyGram untuk mengirim uang kemana saja dalam hitungan menit. MoneyGram yang berkantor pusat di Dallas adalah salah satu bisnis pengiriman uang terbesar di dunia dengan 256.000 mitra agen mulai dari Walmart hingga toko tembakau di Paris tempat pelanggannya dapat mengirim dan menerima uang. Pada tahun 2011, MoneyGram menghasilkan pendapatan sebesar 1,3 miliar US dollar. Untuk perusahaan pengiriman uang global, penting untuk dapat memindahkan uang antara dua poin di seluruh dunia dalam beberapa menit. MoneyGram menggunakan manajemen keuangan otomatis sistem untuk mewujudkannya. Manajemen senior memutuskan untuk memeriksa proses bisnis dan sistem warisan MoneyGram. Beberapa di antaranya tidak berguna. Ini mengumpulkan manajer, bisnis dan teknologi teratas perusahaan, termasuk kepala keuangan, pengontrol, bendahara, dan wakil presiden eksekutif operasi dan teknologi perusahaan. Mereka menyimpulkan bahwa selain memperbaharui teknologi, MoneyGram perlu mengubah beberapa proses bisnis utamanya. Manajer MoneyGram membuat perubahan dalam tanggung jawab staf untuk membuat karyawan lebih sadar akan proses bisnis perusahaan dan cara untuk meningkatkannya. Karyawan diinstruksikan untuk memahami setiap langkah dalam proses bisnis, tempat mereka menjadi bagian, alih-alih fungsi pekerjaan individu mereka sendiri. MoneyGram masih menggunakan GPOS dalam operasinya. Bersama dengan pemilik subproses atau SPOS yang bertanggung jawab untuk menangani aktivitas dan masalah sehari-hari. Orientasi proses baru ini telah memindahkan MoneyGram dari departemen lama yang tertutup ke kelompok kerja lintas fungsi yang berkolaborasi erat dengan pandangan jangka panjang tentang apa yang terbaik untuk bisnis. Untuk teknologi yang mendukung proses global barunya, MoneyGram memilih Oracle E-Business Suite dengan modul Oracle Incentive Composition. Oracle E-Business Suite terdiri dari aplikasi perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP, manajemen hubungan pelanggan atau CRM, dan manajemen rantai pasokan atau SCM menggunakan sistem manajemen bisnis data relasional Oracle. Modul kompensasi insentif Oracle mengotomatiskan proses perancangan, mengelola, dan menganalisis program kompensasi variabel. Manajemen percaya perangkat lunak Oracle mampu menangani pekerjaan kostumisasi diperlukan untuk berintegrasi dengan proses yang digunakan oleh back office dan agen kepemilikan perusahaan dan untuk menangani kebutuhan bisnis unit lainnya. Sistem Oracle mencakup kemampuan untuk membuat, melihat, dan mengelola informasi pelanggan secara online. Lalu berikutnya kita akan membahas tentang System as Planned Organizational Change. Membangun sistem informasi baru adalah salah satu jenis organisasi yang direncanakan akan mengubah. Pengenalan sistem informasi baru melibatkan lebih dari perangkat keras dan perangkat lunak yang baru. Ini juga termasuk perubahan dalam pekerjaan, keterampilan, manajemen, dan organisasi. Saat kamu mendesain yang baru, sistem informasi, kamu mendesain ulang organisasinya. Pengguna sistem harus memahami bagaimana suatu sistem akan mempengaruhi proses bisnis tertentu dan organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya, System Development and Organizational Change atau pengembangan sistem dan organisasi yang mengubah. Teknologi informasi dapat mempromosikan berbagai tingkat perubahan organisasi.
mulai dari incremental hingga jauh jangkauannya. Pada dasarnya, ada 4 jenis perubahan organisasi struktural yang dimungkinkan oleh teknologi informasi. Yang pertama adalah otomatisasi, lalu yang kedua adalah rasionalisasi, yang ketiga desain ulang proses bisnis, dan yang terakhir adalah pergeseran paradigma. Masing-masing membawa risiko dan imbalan yang berbeda. Bentuk paling umum dari perubahan organisasi yang didukung oleh TI adalah otomatisasi. Aplikasi pertama teknologi informasi melibatkan dan membantu karyawannya dengan melakukan tugas-tugas mereka lebih efisien dan efektif. Menghitung cek, gaji, dan daftar gajian, memberi teller bank akses instan ke pelanggan catatan deposit, dan mengembangkan jaringan referensi nasional untuk maskapai penerbangan agen tiket adalah contoh otomatisasi awal. Di slide ketiga kita akan melihat grafik atau gambar bahwa perubahan organisasi membawa risiko dan hadiah, di mana di sini otomatisasi menjadi sebuah awal dan dilanjutkan kepada rasionalisasi, lalu selanjutnya desain ulang, dan yang terakhir adalah pergeseran paradigma. Bentuk perubahan organisasi yang lebih dalam yang mengikuti dengan cepat dari otomatisasi awal adalah rasionalisasi prosedur. Otomatisasi sering mengungkapkan hambatan baru dalam produksi dan membuat pengaturan prosedur dan struktur yang ada menjadi sangat rumit. Rasionalisasi prosedur adalah perampingan prosedur operasi standar. Misalnya, sistem MoneyGram untuk menangani pengiriman uang global efektif tidak hanya karena menggunakan teknologi komputer, tetapi juga karena perusahaan menyederhanakan proses bisnisnya untuk operasi back office. Lebih sedikit langkah manual yang diperlakukan. Rasionalisasi prosedur sering ditemukan dalam program-program untuk melakukan serangkaian peningkatan kualitas yang berkelanjutan dalam produk, layanan, dan operasi, seperti manajemen kualitas total atau TKM dalam Six Sigma. Manajemen kualitas total atau TKM menjadi pencapaian kualitas sebagai tujuan itu sendiri dan tanggung jawab semua orang dan fungsi dalam suatu organisasi. TKM berasal dari konsep yang dikembangkan oleh ahli kualitas Amerika seperti W. Edward Deming dan Joseph Juran, tetapi dipopulerkan oleh Jepang. Six Sigma adalah ukuran kualitas yang spesifik, mewakili 3,4 cacat per sejuta peluang. Sebagian besar perusahaan tidak dapat mencapai tingkat kualitas ini, tetapi menggunakan Six Sigma sebagai tujuan untuk mendorong program peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Jenis perubahan organisasi yang lebih kuat adalah desain ulang proses bisnis, di mana proses bisnis dianalisis, disederhanakan, dan didesain ulang. Desain ulang proses bisnis mengatur ulang alur kerja, menggabungkan langkah-langkah untuk mengurangi pemborosan dan menghilangkan tugas-tugas yang berulang dan membutuhkan banyak kertas. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang bisnis proses redesign. Seperti MoneyGram yang dijelaskan dalam kasus pembuka bab tadi, banyak bisnis saat ini mencoba menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan proses bisnis mereka. Beberapa dari sistem ini memerlukan perubahan proses tambahan, tetapi yang lain memerlukan desain ulang proses bisnis yang lebih luas. Untuk menghadapi perubahan ini, organisasi beralih ke manajemen proses bisnis. Manajemen proses bisnis menyediakan berbagai alat dan metodologi untuk menganalisis proses yang ada, merancang proses baru, dan mengoptimalkan proses tersebut. BPM atau Business Process Redesign tidak pernah disimpulkan karena perbaikan proses membutuhkan perubahan terus-menerus. Perusahaan yang mempraktikkan manajemen proses bisnis melalui langkah-langkah sebagai berikut. Di antaranya yang pertama adalah identifikasi proses untuk perubahan. Salah satu keputusan strategis terpenting yang dapat dibuat perusahaan bukanlah memutuskan bagaimana menggunakan komputer untuk meningkatkan proses bisnis, tetapi memahami proses bisnis apa yang perlu ditingkatkan. Ketika sistem digunakan untuk memperkuat model bisnis atau proses bisnis yang salah, bisnis dapat menjadi lebih efisien dalam melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Akibatnya, perusahaan menjadi rentan terhadap pesaing yang mungkin telah menemukan model bisnis yang tepat. Waktu dan biaya yang cukup besar juga dapat dihabiskan untuk meningkatkan proses bisnis yang terdampak kecil pada kinerja dan pendapatan perusahaan secara keseluruhan. Manajer perlu menentukan proses bisnis apa yang paling penting dan bagaimana meningkatkan proses ini akan membantu kinerja bisnis. Lalu yang kedua adalah menganalisis proses yang ada. Proses bisnis yang ada harus dimodelkan dan didokumentasikan, mencatat input, output, sumber daya, dan urutan kegiatan. Tim desain proses
mengidentifikasi langkah-langkah yang berlebih, tugas kertas, kemacetan, dan efisiensi lainnya. Dan yang ketiga adalah rancangan proses baru. Setelah proses yang ada dipetakan dan diukur dari segi waktu dan biaya, tim desain proses akan mencoba untuk meningkatkan proses dengan merancang yang baru. Proses atau calon baru yang disederhanakan akan didokumentasikan dan dimodelkan untuk perbandingan dengan proses lama. Lalu yang keempat adalah terapkan proses baru. Setelah proses baru selesai dilakukan, dimodelkan dan dianalisis, itu harus diterjemahkan ke dalam seperangkat prosedur baru dan aturan kerja. Sistem informasi baru atau penyempurnaan dari yang sudah ada, sistem mungkin harus diimplementasikan untuk mendukung proses yang didesain ulang. Proses baru dan sistem pendukung diluncurkan ke dalam bisnis organisasi. Saat bisnis mulai menggunakan proses ini, masalah akan terungkap dan ditunjukkan. Karyawan yang bekerja dengan proses dapat merekomendasikan perbaikan. Lalu yang terakhir adalah pengukuran berkelanjutan. Setelah proses diimplementasikan dan dioptimalkan, perlu terus diukur. Mengapa? Proses mungkin memburuk dari waktu ke waktu karena karyawan kembali pada model lama, atau mereka mungkin kehilangan efektivitasnya jika bisnis 13.2 Tinjauan pengembangan sistem. Sistem informasi baru adalah hasil dari proses pemecahan masalah organisasi, yang mana sistem ini dibangun sebagai solusi untuk beberapa jenis masalah atau serangkaian masalah yang dirasakan dan sedang dihadapi organisasi. Di sini pengembangan sistem diartikan sebagai kegiatan yang menghasilkan solusi sistem informasi untuk masalah atau peluang organisasi. Pengembangan sistem terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu analisis sistem, desain sistem, pemrograman, pengujian, konversi, serta produksi dan pemeliharaan. Gambar 13.4 menggambarkan proses pengembangan sistem. Jadi, membangun sistem dapat dipecah menjadi 6 kegiatan inti, yaitu analisis sistem, desain sistem, pemrograman, pengujian, konversi, serta produksi dan pemeliharaan. Di sini ada satu contoh kasus dari Burton Snowboards mengenai proses bisnis yang cepat. Jadi, Burton Snowboards ini merupakan bisnis snowboarding yang telah menjadi pelopor industri dan pemimpin di pasarnya, di mana bisnis ini didirikan pada tahun 1977 oleh Jack Burton Carpenter dan berkantor pusat di Burlington, Vermont. Burton mendesain, memproduksi, dan memasarkan peralatan, pakaian, dan aksesori terkait untuk pemain papan seluncur salju. Pada puncaknya, Burton menguasai lebih dari 40% pasar snowboarding Amerika Serikat dan tetap menjadi pemimpin pasar di tengah semakin banyaknya pesaing. Sekarang, ketika Burton terus berkembang dan telah menjadi perusahaan global, ia memiliki serangkaian masalah baru, diantaranya meningkatkan sistemnya untuk inventaris, rantai pasokan, pembelian, dan layanan pelanggan. Menyimpan dan mengelola inventaris adalah masalah yang sulit bagi Burton, yang inventarisnya berubah secara dramatis bergantung pada pembaruan lini produk dan waktu dalam setahun. Burton menanggapi umpan balik dari pelanggannya dengan sangat serius dan akan bergerak cepat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Maka dari itu, Burton telah mengimplementasikan dan saat ini memelihara perangkat lunak perusahaan SAP, database Oracle, server perusahaan SUSE Linux, dan perangkat keras komoditas. Burton pertama kali menggunakan SAP pada tahun 1997 untuk mulai meningkatkan landscape TI-nya dan terus menggunakan SAP. Dua dari tujuan TI Burton yang didirikan oleh CEO Kevin Hubbard adalah untuk memperkuat fondasi dan menjaga sistem mereka yang sederhana, standar, dan dapat didukung. Analis SAP membantu Burton mengidentifikasi 5 transaksi teratas yang paling penting untuk operasi bisnisnya dan yang paling membutuhkan pengoptimalan dari sudut pandang sistem. Burton harus mengidentifikasi proses rumit yang tidak perlu, backlog, dan kesenjangan desain dalam aliran proses bisnisnya. Ada beberapa contoh lain dari proses yang masih perlu ditingkatkan. Misalnya, yang pertama, proses available to promise, yang membutuhkan waktu berjam-jam untuk diselesaikan, termasuk tersedia untuk menjanjikan sebagai tanggapan atas pertanyaan pesanan pelanggan, melaporkan jumlah yang tersedia dari produk yang diminta, dan tanggal jatuh tempo pengiriman. Burton ingin mempercepat proses ini sehingga dealer dan pelanggan retailnya memiliki informasi yang lebih tepat tentang ketersediaan produk saat ini tidak tersedia. Untuk menyelesaikan proses ini, sekarang membutuhkan waktu 20 menit. Proses lain yang perlu ditingkatkan termasuk proses order to cash atau menerima dan memproses penjualan pelanggan, termasuk entry pesanan, pemenuhan, distribusi, dan pembayaran.
Penanganan pesanan pembelian yang telah jatuh tempo dalam proses pengadaan hingga pembayaran yang terdiri dari semua langkah mulai dari pembelian barang dari pemasok hingga pembayaran kepada pemasok dan transaksi ekstrak umpan inventaris pertukaran data elektronik atau EDI. Dashboard manajemen yang dikembangkan dengan bantuan SAP menunjukkan seberapa lancar proses kritis berjalan pada titik waktu tertentu. Informasi dari dashboard membantu pengguna kunci Burton menemukan inkonsistensi, kesenjangan, atau area lain yang harus mereka pantau lebih dekat. Semua peningkatan proses ini terbukti sangat berharga selama apa yang disebut Burton sebagai musim penyusunan ulang. Dealer Burton memesan untuk menyimpan toko mereka jauh sebelum musim dingin tiba. Saat konsumen mulai membeli barang dagangan, dealer memesan ulang dengan Burton untuk mengisi kembali stok mereka atau untuk membeli produk baru. Sekarang mereka dapat melihat data ketersediaan produk yang lebih tepat waktu dan menerima pesanan dengan lebih cepat. Analisis sistem. Analisis sistem adalah analisis masalah yang coba dipecahkan oleh perusahaan dengan sistem informasi. Ini terdiri dari mendefinisikan masalah, mengidentifikasi penyebabnya, menentukan solusi, dan mengidentifikasi kebutuhan informasi yang harus dipenuhi oleh solusi sistem. Analisis sistem membuat peta jalan dari organisasi dan sistem yang ada, mengidentifikasi pemilik utama dan pengguna data bersama dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang ada. Analisis sistem kemudian merinci masalah sistem yang ada. Dengan memeriksa dokumen, kertas kerja, dan prosedur, mengamati operasi sistem, dan mewawancarai pengguna utama sistem, analis dapat mengidentifikasi area masalah dan tujuan yang akan dicapai oleh solusi. Analisis sistem juga mencakup studi kelayakan untuk menentukan apakah solusi itu layak atau dapat dicapai dari sudut pandang keuangan, teknis, dan organisasi. Biasanya, proses analisis sistem mengidentifikasi beberapa solusi alternatif yang dapat ditempuh organisasi dan menilainya dengan kelayakannya masing-masing. Menetapkan persyaratan informasi. Mungkin tugas yang paling menantang dari analisis sistem adalah untuk menentukan kebutuhan informasi spesifik yang harus dipenuhi oleh solusi sistem yang dipilih. Pada tingkat yang paling dasar, persyaratan informasi dari sistem baru melibatkan identifikasi siapa yang membutuhkan informasi apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Analisis kebutuhan dengan hati-hati mendefinisikan tujuan dari sistem baru atau yang dimodifikasi dan mengembangkan deskripsi rinci tentang fungsi yang harus dilakukan sistem baru. Beberapa masalah tidak memerlukan solusi sistem informasi, tetapi memerlukan penyesuaian manajemen, pelatihan tambahan, atau penyempurnaan prosedur organisasi yang ada. Jika masalahnya terkait dengan informasi, analisis sistem mungkin masih diperlukan untuk mendiagnosis masalah dan sampai pada solusi yang tepat. Desain sistem. Analisis sistem menggambarkan apa yang harus dilakukan sistem untuk memenuhi persyaratan informasi, dan desain sistem menunjukkan bagaimana sistem akan memenuhi tujuan ini. Desain sistem informasi adalah keseluruhan rencana atau model untuk sistem itu. Perancang sistem merinci spesifikasi sistem yang akan memberikan fungsi yang diidentifikasi selama analisis sistem. Spesifikasi ini harus membahas semua komponen manajerial, organisasi, dan teknologi dari solusi sistem. Setiap desain mewakili perpaduan unik dari semua komponen teknis dan organisasi. Apa yang membuat satu desain lebih unggul dari desain yang lain adalah kemudahan dan efisiensi yang memenuhi kebutuhan pengguna dalam serangkaian kendala teknis, organisasi, keuangan, dan waktu tertentu. Peran pengguna akhir. Persyaratan informasi pengguna mendorong seluruh upaya pembangunan sistem. Pengguna harus memiliki kontrol yang cukup atas proses desain untuk memastikan bahwa sistem mencerminkan prioritas bisnis dan kebutuhan informasi mereka, bukan bias dari staf teknis. Bekerja pada desain meningkatkan pemahaman dan penerimaan pengguna terhadap sistem. Keterlibatan pengguna yang tidak memadai dalam upaya desain merupakan penyebab utama kegagalan sistem. Namun, beberapa sistem memerlukan lebih banyak partisipasi pengguna dalam desain daripada yang lain. Selanjutnya, kita akan membicarakan tentang Populating the System Development Process.
Langkah-langkah yang tersisa dalam proses pengembangan sistem menerjemahkan spesifikasi solusi yang ditetapkan selama analisis dan desain sistem ke dalam sistem informasi yang beroperasi penuh. Langkah-langkah penutup ini terdiri dari pemrograman, pengujian, konversi, produksi, dan pemeliharaan. Tahap pertama yaitu pemrograman. Spesifikasi sistem yang disiapkan selama tahap desain diterjemahkan ke dalam kode program perangkat lunak. Lalu yang kedua adalah pengujian, dilakukan untuk memastikan apakah sistem menghasilkan hasil yang tepat. Dalam langkah pengujian, ada 3 jenis pengujian yang terdapat dalam teori ini. Yang pertama adalah pengujian unit, pengujian sistem, lalu pengujian penerimaan. Lalu setelah 2 langkah tersebut dilewati, kita dapat masuk ke langkah konversi, yaitu adalah proses perubahan dari sistem lama ke sistem baru. 4 strategi konversi utama yang dapat digunakan adalah strategi paralel, strategi cut-over langsung, strategi studi percontohan, dan pendekatan bertahap. Selanjutnya ada produksi dan pemeliharaan. Setelah sistem baru diinstal dan dikonversi selesai, sistem dikatakan dalam produksi. Selama tahap ini, sistem akan ditinjau oleh pengguna dan spesialis teknis untuk menentukan seberapa baik sistem telah memenuhi tujuan original dan memutuskan apakah ada revisi atau modifikasi yang beres. Berikutnya, teman-teman dapat melihat tabel 13.2 berjudul System Development. Tabel berikut merupakan ringkasan dari langkah-langkah pengembangan sistem yang sudah saya sebutkan tadi. Modeling and Designing System, Structure, and Object-Oriented Methodologies. Ada metodologi alternatif untuk pemodelan dan merancang sistem. Metodologi terstruktur dan pengembangan berorientasi objek adalah yang paling menonjol. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang metodologi terstruktur. Metodologi terstruktur telah digunakan untuk mendokumentasikan, menganalisis, dan merancang sistem informasi sejak tahun 1970-an. Metodologi ini mengacu pada fakta bahwa teknik adalah langkah demi langkah, dengan setiap langkah membangun langkah sebelumnya. Metodologi terstruktur adalah top-down perkembangan dari tingkat tertinggi, paling abstrak ke tingkat detail terendah, dari umum ke spesifik. Metode pengembangan terstruktur berorientasi pada proses dengan fokus terutama pada pemodelan proses atau tindakan yang menangkap, menyimpan, memanipulasi, dan menghilangkan data sebagai aliran data melalui sistem. Teman-teman dapat memperhatikan figur 13.6 berjudul Data Flow Diagram for Mail-in University Registration System. Figur ini menunjukkan diagram aliran data sederhana yang biasa digunakan untuk sistem pendaftaran mata kuliah di suatu universitas. Metodologi yang kedua, Object-Oriented Development. Pengembangan berorientasi objek yang menggunakan objek sebagai unit dasar analisis dan desain sistem. Sebuah objek menggabungkan data dan proses spesifik yang beroperasi pada data tersebut. Data yang dikemas dalam suatu objek hanya dapat diakses dan dimodifikasi oleh operasi atau metode yang terkait dengan objek tersebut. Sistem ini dimodelkan sebagai kumpulan objek dan hubungan di antara mereka. Karena logika pemrosesan berada di dalam objek daripada dalam program perangkat lunak yang berpisah. Objek harus berkolaborasi satu sama lain untuk membuat sistem bekerja. Sedangkan pemodelan berorientasi objek ini didasarkan pada konsep kelas. Nah, di sini teman-teman bisa melihat pada figur 13.8 kita dapat melihat bagaimana kelas bekerja pada gambar ini, yang menggambarkan hubungan di antara kelas mengenai karyawan dan bagaimana mereka dibayar. Computer Aided Software Engineering atau kadang bisa disebut sebagai rekayasa sistem komputer, menyediakan alat perangkat lunak untuk mengotomatisasi metodologi yang baru saja kami jelaskan tadi, untuk mengurangi jumlah pekerjaan repetitif yang perlu dilakukan oleh pengembang. Alat ini juga memfasilitasi pembuatan dokumentasi yang jelas serta koordinasi upaya pengembangan tim, di mana anggota tim dapat berbagi pekerjaan mereka dengan mudah
dengan cara mengakses file masing-masing untuk meninjau atau memodifikasi apa yang telah dilakukan. Secara umum, alat ini mencoba meningkatkan produktivitas dan kualitas dengan yang pertama, menegakkan metodologi pengembangan standar dan disiplin desain, lalu meningkatkan komunikasi antara pengguna dan spesialis teknis, mengatur dan menghubungkan komponen desain, dan menyediakan akses cepat ke mereka menggunakan repository desain, mengotomatisasi bagian analisis dan desain yang membosankan dan rawan kesalahan, lalu yang terakhir, mengotomatisasi pembuatan kode dan pengujian. Lalu kita masuk ke 13.3, Alternative System, Building Approaches. Kemudian kita masuk ke siklus hidup sistem tradisional. Nah, apa sih pengertian dari siklus hidup sistem itu? Siklus hidup sistem adalah metode tertua untuk membangun sistem informasi. Siklus hidup juga menekankan spesifikasi normal dan dokumen. Nah, begitu banyak dokumen yang dihasilkan selama proyek sistem itu digunakan untuk membangun sistem kompleks yang besar dan memerlukan analisis persyaratan yang ketat dan formal yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian juga ada spesifikasi dan kontrol ketat atas proses pembangunan sistem. Namun ada beberapa kekurangan dari pendekatan siklus hidup sistem, antara lain bisa mahal, kemudian memakan waktu, dan tidak fleksibel. Meskipun pembuat sistem ini dapat bolak-balik di antara tahapan dalam siklus hidup sistem sebagian besar merupakan pendekatan air terjun, di mana tugas dalam satu tahap diselesaikan sebelum bekerja untuk tahap berikutnya. Aktivitas dapat diulang, tetapi volume dokumen baru harus diselesaikan dan langkah-langkah ditelusuri kembali jika persyaratan dan spesifikasinya itu perlu untuk direvisi. Nah, ini mendorong pembukuan spesifikasi secara relatif lebih awal dalam proses pembangunan. Pendekatan siklus hidup juga tidak cocok untuk banyak sistem desktop kecil yang cenderung kurang terstruktur dan lebih banyak individual. Nah, ini ada gambar dari the traditional system development life cycle. Yang pertama ada sistem analisis, kemudian ada sistem desain, lalu ada programming, testing, conversion, dan yang terakhir ada production and maintenance. Nah, sistem spesialis pengembangan sendiri memiliki pendapat berbeda tentang cara membagi tahap pembangunan sistem. Tetapi secara kasar sesuai dengan tahapan sistem pengembangan yang baru saja dijelaskan. Kemudian, metodologi siklus hidup adalah pendekatan bertahap untuk membangun sistem, dengan membagi pengembangan sistem ke tahap formal untuk mempertahankan pembagian kerja formal antara pengguna akhir dan spesialis sistem informasi. Nah, spesialis teknis seperti analis sistem dan pemrogram bertanggung jawab atas sebagian besar analisis sistem, desain, dan pekerjaan implementasi. Pengguna akhir terbatas pada memberikan persyaratan informasi dan meninjau pekerjaan staf teknis. Lalu kita masuk ke prototyping. Prototyping sendiri itu terdiri dari membangun sistem eksperimental dengan cepat dan murah, secara langsung bagi pengguna akhir untuk dievaluasi. Dengan berinteraksi dengan prototype, pengguna ini bisa mendapatkan gagasan yang lebih baik tentang kebutuhan informasi mereka. Prototype yang didukung oleh pengguna dapat digunakan sebagai template untuk membuat sistem akhir. Nah, prototype sendiri adalah versi kerja dari sistem informasi atau bagian dari sistem. Tetapi ini dimaksudkan hanya sebagai model awal. Nantinya setelah beroperasi, prototype akan disempurnakan lebih lanjut sampai sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Nah, setelah desain selesai, prototype itu dapat diubah menjadi sistem produksi yang dipoles. Proses membangun desain awal, mencobanya, menyempurnakannya, dan dicoba lagi telah disebut sebagai proses berulang pengembangan sistem. Karena langkah-langkah yang diperlukan untuk membangun sebuah sistem ini dapat dilakukan berulang-ulang, prototyping lebih eksplisit iteratif daripada siklus hidup konvensional dan secara aktif mempromosikan perubahan desain sistem. Nah, dikatakan bahwa prototype itu menggantikan pengerjaan ulang yang tidak direncanakan dengan iterasi yang direncanakan dan dengan setiap versi lebih banyak akurat mencerminkan kebutuhan penggunanya. Nah, kemudian kita masuk ke langkah-langkah dalam prototyping.
Gambar 13.10 ini menunjukkan model 4 langkah dari proses pembuatan prototipe yang terdiri dari berikut ini. Langkah pertama, identifikasi kebutuhan dasar pengguna. Jadi, perancang sistem yang biasanya spesialis sistem informasi itu bekerja dengan pengguna cukup lama untuk menangkap kebutuhan informasi dasar pengguna. Kemudian di langkah kedua, yaitu kembangkan prototipe awal. Jadi di langkah kedua ini, perancang sistem itu menciptakan kerja prototipe dengan cepat, menggunakan alat untuk menghasilkan perangkat lunak dengan cepat. Lalu di langkah ketiga ada gunakan prototipe. Nah, langkah ketiga ini pengguna didorong untuk bekerja dengan sistem dan menentukan seberapa baik prototipe memenuhi kebutuhannya. Lalu pengguna membuat saran untuk perbaikan prototipe. Kemudian kita masuk ke langkah keempat, yaitu merevisi dan meningkatkan prototipe. Jadi, di sini itu pembangun sistem mencatat semua perubahan permintaan pengguna dan menyempurnakan prototipe yang sesuai. Setelah prototipe tadi direvisi, siklus kembali ke langkah ketiga. Nah, langkah ketiga dan 4 itu diulang sampai penggunanya puas. Jika tidak ada lagi iterasi yang diperlukan, prototipe yang disetujui kemudian menjadi prototipe operasional yang dilengkapi spesifikasi akhir untuk aplikasi. Nah, terkadang prototipe diadopsi sebagai versi produksi sistem. Selanjutnya kita akan membahas tentang end user development atau pengembangan pengguna akhir. Beberapa jenis sistem informasi dapat dikembangkan oleh pengguna akhir dengan sedikit atau tidak ada bantuan formal dari spesialis teknis. Fenomena ini disebut pengembangan pengguna akhir. Serangkaian perangkat lunak yang dikategorikan sebagai bahasa generasi keempat memungkinkan hal ini. Bahasa generasi keempat adalah perangkat lunak, alat yang memungkinkan pengguna akhir untuk membuat laporan atau mengembangkan aplikasi perangkat lunak dengan sedikit atau tanpa bantuan teknis. Beberapa alat generasi keempat ini juga meningkatkan produktivitas programmer profesional. Bahasa generasi keempat cenderung non-prosedural atau kurang prosedural daripada bahasa pemrograman konvensional. Bahasa prosedural membutuhkan spesifikasi urutan langkah atau prosedur yang memberitahu komputer apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Bahasa non-prosedural hanya perlu menentukan apa yang harus dicapai daripada memberikan rincian tentang bagaimana melaksanakan tugas. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat ada gambar 13.3 tentang kategori bahasa generasi keempat. Yang pertama ada alat perangkat lunak. Alat perangkat lunak itu PC, paket perangkat lunak aplikasi tujuan umum untuk PC. Nah, contohnya itu ada Microsoft Excel atau Access Microsoft. Yang kedua ada bahasa query. Bahasa query itu bahasa yang digunakan untuk mengambil data yang disimpan dalam database atau file. Bahasa query ini mampu mendukung permintaan untuk informasi yang tidak ditentukan sebelumnya. Contohnya itu SQL. Lalu yang ketiga ada pembuat laporan, yaitu ekstrak data dari file atau database untuk dibuat laporan yang disesuaikan dalam berbagai format tidak secara rutin yang dihasilkan oleh sistem informasi. Umumnya memberikan lebih banyak kontrol atas cara data diformat, diatur, dan ditampilkan daripada query bahasa. Contoh dari bahasa laporan ini yaitu laporan kristal. Lalu yang berikutnya ada bahasa grafis, yaitu ambil data dari file atau database dan tampilkan mereka dalam format grafik. Beberapa perangkat lunak grafik dapat melakukan operasi aritmatika atau logika pada datanya juga. Contohnya itu SAS atau graphic system. Lalu yang berikutnya ada pembuat aplikasi. Nah, pembuat aplikasi ini berisi modul terprogram yang dapat menghasilkan seluruh aplikasi termasuk situs web, sangat mempercepat pembangunan. Seseorang pengguna dapat menentukan apa yang perlu dilakukannya dan aplikasinya generator akan membuat kode program yang sesuai untuk input, validasi, pembaruan, pemrosesan, dan pelaporan. Nah, contohnya itu webfokus pangkalan cepat. Yang berikutnya ada aplikasi piranti lunak kemasan.
Nah, itu adalah program perangkat lunak yang dijual atau disewa oleh komersial vendor yang menghilangkan kebutuhan untuk penulisan khusus atau perangkat lunak internal. Contohnya itu ada Oracle, PeopleSoft, HCM, MySAP, ERP. Lalu yang terakhir ada tingkat sangat tinggi bahasa pemrograman. Itu hasilkan kode program dengan lebih sedikit instruksi daripada bahasa konvensional seperti COBOL atau Fortran. Dirancang terutama sebagai alat produktivitas untuk programmer profesional. Contohnya itu APL Nomad 2. Nah, gambar tersebut itu menunjukkan bahwa ada 7 kategori bahasa generasi keempat, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ada perangkat lunak PC, bahasa query, pembuat laporan, bahasa grafik, pembuat aplikasi, paket perangkat lunak, aplikasi, dan bahasa pemrograman tingkat sangat tinggi. Nah, tabel itu menunjukkan alat yang dipesan dalam hal kemudahan penggunaan oleh pengguna akhir non-programming. Penggunaan akhir ini kemungkinan besar akan bekerja dengan perangkat lunak PC dan bahasa query. Nah, bahasa query ini adalah bahasa perangkat lunak yang memberikan jawaban online langsung atas permintaan informasi yang tidak ditentukan sebelumnya, seperti siapa perwakilan penjualan dengan kinerja tertinggi. Nah, bahasa query ini sering dikaitkan dengan perangkat lunak manajemen data dan untuk sistem manajemen database. Secara keseluruhan, sistem yang dikembangkan pengguna akhir dapat diselesaikan lebih cepat daripada yang dikembangkan melalui siklus hidup sistem konvensional, mengizinkan pengguna untuk menentukan kebutuhan bisnis mereka sendiri, meningkatkan pengumpulan persyaratan, dan seringkali mengarah ke tingkat keterlibatan dan kepuasan pengguna yang lebih tinggi dengan sistem. Namun, alat generasi keempat ini masih belum dapat menggantikan alat konvensional karena beberapa aplikasi bisnis tidak dapat dengan mudah menangani pemrosesan transaksi dalam jumlah yang besar atau aplikasi dengan prosedur yang luas, persyaratan logika, dan pembaruan. Komputasi pengguna akhir juga menimbulkan risiko organisasi karena itu terjadi di luar mekanisme tradisional. Untuk manajemen sistem informasi dan kontrol, ketika sistem dibuat dengan cepat tanpa metodologi pengembangan formal, pengujian dan dokumentasi mungkin tidak memadai. Kontrol lebih dari data dapat hilang dalam sistem di luar sistem informasi tradisional departemen. Untuk membantu organisasi memaksimalkan manfaat pengembangan aplikasi pengguna akhir, manajemen harus mengontrol pengembangan penggunaan akhir aplikasi dengan memerlukan pembenaran biaya sistem informasi, pengguna akhir proyek, dan dengan menetapkan perangkat keras, perangkat lunak, dan standar kualitas untuk aplikasi yang dikembangkan oleh pengguna. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi tentang application software, packages and outsourcing atau paket perangkat lunak aplikasi dan pengalih-dayaan. Pada pembahasan ini menunjukkan bahwa sebagian besar perangkat lunak saat ini tidak dikembangkan sendiri, tetapi dibeli dari sumber eksternal. Perusahaan dapat menyewa perangkat lunak dari penyedia layanan perangkat lunak. Mereka dapat membeli paket perangkat lunak dari vendor komersial atau mereka juga dapat memiliki aplikasi khusus yang dikembangkan oleh pihak luar perusahaan outsourcing. Pada poin yang pertama ini kita akan membahas tentang application software packages atau paket perangkat lunak aplikasi. Selama beberapa dekade terakhir, banyak sistem telah dibangun di atas landasan paket perangkat lunak aplikasi. Banyak aplikasi yang umum untuk semua organisasi bisnis, misalnya penggajian, piutang, buku besar, atau pengendalian persediaan. Untuk fungsi universal seperti itu, dengan proses standar yang dilakukan tidak banyak berubah dari waktu ke waktu. Sistem umum akan memenuhi persyaratan banyak organisasi. Jika paket perangkat lunak dapat memenuhi sebagian besar persyaratan organisasi, perusahaan tidak harus menulis perangkat lunaknya sendiri. Perusahaan dapat menggunakan program perangkat lunak yang ditulis sebelumnya atau dirancang sebelumnya dan yang telah diuji sebelumnya dari paket. Vendor paket memasuk sebagian besar pemeliharaan berkelanjutan dan dukungan sistem.
termaksud peningkatan untuk menjaga sistem tetap berjalan dengan pengembangan teknis dan bisnis yang sedang berlangsung. Jika sebuah organisasi memiliki persyaratan unik yang tidak ditangani oleh paket, banyak paket menyertakan kemampuan untuk kustomisasi. Fitur kustomisasi ini memungkinkan paket perangkat lunak dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan unik organisasi tanpa merusak integritas paket perangkat lunak. Jika banyak kustomisasi diperlukan, programan tambahan dan pekerjaan kustomisasi menjadi sangat mahal dan memakan waktu sehingga bisa menghilangkan banyak keuntungan dari paket perangkat lunak itu sendiri. Ketika sistem ini dikembangkan menggunakan paket perangkat lunak aplikasi, sistem analisa akan mencakup upaya evaluasi paket. Kriteria evaluasi yang paling penting itu adalah fungsi yang disediakan oleh paket, fleksibilitas, keramahan pengguna, sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak, persyaratan basis data, instalasi dan upaya pemeliharaan, dokumentasi, kualitas vendor, dan biaya. Paket proses evaluasi sering didasarkan pada Request for Proposal atau RFP, yaitu daftar rinci pertanyaan yang diajukan ke vendor perangkat lunak yang dikemas. Ketika paket perangkat lunak itu dipilih, organisasi tidak lagi memiliki total mengontrol proses desain sistem. Alih-alih menyesuaikan spesifikasi desain sistem secara langsung dengan kebutuhan pengguna, upaya desain akan terdiri dari mencoba untuk membentuk persyaratan pengguna agar sesuai dengan fitur paket. Jika persyaratan organisasi bertentangan dengan cara kerja paket dan paket tidak dapat disesuaikan, organisasi ini harus beradaptasi dengan paket dan ubah prosedurnya. Pada bagian poin yang kedua, kita akan membahas tentang outsourcing atau pengalih-dayaan. Perusahaan yang berlangganan menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras komputer yang disediakan oleh layanan sebagai platform teknis untuk sistem mereka. Dalam membentuk lain dari outsourcing, perusahaan dapat menyewa vendor eksternal untuk merancang dan membuat perangkat lunak untuk sistemnya, tetapi perusahaan itu akan mengoperasikan sistem pada komputernya sendiri. Vendor outsourcing mungkin domestik atau di negara lain. Outsourcing domestik terutama didorong oleh fakta bahwa perusahaan outsourcing memiliki keterampilan, sumber daya, dan aset yang tidak dimiliki oleh klien mereka. Menginstal sistem manajemen rantai pasokan baru di perusahaan yang sangat besar mungkin membutuhkan perekrutan tambahan 30 hingga 50 orang dengan keahlian khusus dalam pasokan perangkat lunak manajemen rantai dilisensikan dari vendor. Daripada mempekerjakan karyawan baru secara permanen yang sebagian besar akan membutuhkan pelatihan ekstensif dalam paket perangkat lunak dan kemudian melepaskannya setelah sistem baru dibangun, itu lebih masuk akal dan seringkali lebih murah untuk mengalihdayakan pekerjaan ini untuk periode 12 bulan. Dalam kasus outsourcing lepas pantai, keputusannya cenderung lebih banyak didorong oleh biaya. Seorang programmer terampil di India atau Rusia menghasilkan sekitar 10.000 US dollar sampai dengan 20.000 US dollar per tahun dibandingkan dengan 73.000 US dollar per tahun untuk programmer yang sebanding di Amerika Serikat. Internet dan teknologi komunikasi berbiaya rendah telah secara drastis mengurangi biaya dan kesulitan mengkoordinasikan pekerjaan tim global di lokasi yang jauh. Selain penghematan biaya, banyak di luar negeri atau perusahaan outsourcing menawarkan aset dan keterampilan teknologi kelas dunia. Inflasi upah di luar Amerika Serikat baru-baru ini mengikis beberapa keuntungan dan beberapa pekerjaan telah pindah kembali ke Amerika Serikat. Namun demikian, ada kemungkinan yang sangat kuat bahwa di beberapa titik dalam karir akan bekerja dengan agen outsourcing, lepas pantai atau tim global. Perusahaan paling cenderung mendapat manfaat dari outsourcing jika perlu waktu untuk mengevaluasi semua risiko dan untuk memastikan outsourcing sesuai dengan kebutuhan khususnya. Setiap perusahaan yang mengalihdayakan aplikasinya harus benar-benar memahami proyek, termasuk persyaratannya, metode implementasi,
manfaat yang diantisipasi, komponen biaya, dan metrik untuk mengukur kinerja. Banyak perusahaan meremehkan biaya untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi vendor layanan teknologi informasi, untuk transisi ke vendor baru, untuk meningkatkan metode dan pengembangan perangkat lunak internal agar sesuai dengan metode vendor outsourcing, dan untuk memantau vendor untuk memastikan mereka memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Perusahaan perlu mengalokasikan sumber daya untuk mendokumentasikan persyaratan, mengirimkan RFP, menangani biaya perjalanan, negosiasi kontrak, dan manajemen proyek. Para ahli mengklaim bahwa dibutuhkan dari 3 bulan hingga 1 tahun penuh untuk mengalihkan pekerjaan sepenuhnya ke mitra lepas pantai, dan pastikan vendor-vendor benar-benar memahami bisnis. Outsourcing lepas pantai menimbulkan biaya tambahan untuk mengatasi budaya perbedaan yang menguras produktivitas dan menangani masalah sumber daya manusia seperti memberhentikan atau merelokasi pekerja rumah tangga. Semua biaya tersembunyi ini melemahkan beberapa manfaat yang diantisipasi dari outsourcing. Perusahaan seharusnya sangat berhati-hati saat menggunakan agen outsourcing untuk mengembangkan atau mengoperasikan aplikasi yang memberikan beberapa jenis keunggulan kompetitif. General Motors Corporation telah mengalihdayakan 90% layanan TI-nya, termasuk pusat data dan pengembangan aplikasinya. Perusahaan baru-baru ini memutuskan untuk membawa 90% infrastruktur TI-nya sendiri, dengan hanya 10% dikelola oleh pihak outsourcing. Menurunkan biaya itu penting, tetapi alasan utama GM untuk mengurangi outsourcing adalah untuk mengambil kembali kendali atas sistem informasinya yang diyakini mencegah perusahaan untuk merespon dengan cepat peluang kompetitif. Membawa sistem informasi di rumah akan membuatnya lebih mudah bagi GM itu sendiri untuk memangkas daftar luas aplikasi TI, setidaknya 40%, pindah ke platform yang lebih standar untuk menyelesaikan lebih banyak proyek TI inovatif cepat dan mendapatkan pegangan yang lebih baik pada data pelanggan dan produksi yang telah ditetapkan di banyak sistem yang berbeda. Pembuat mobil akan mengkonsolidasikan 23 data pusat di seluruh dunia menjadi hanya 2, baik di Michigan, dan menjalankan 4 pusat pengembangan perangkat lunak. Nah, bisa teman-teman lihat pada slide ini terdapat gambar 13.11 tentang cost of offshore outsourcing. Pada gambar tersebut menunjukkan skenario terbaik dan terburuk untuk total biaya proyek outsourcing lepas pantai. Hal ini menunjukkan seberapa besar biaya tersembunyi mempengaruhi total biaya proyek itu sendiri. Kasus terbaik mencerminkan perkiraan terendah untuk biaya tambahan, dan kasus terburuk mencerminkan perkiraan tertinggi untuk biaya ini. Bisa kita lihat, biaya tersembunyi meningkatkan total biaya proyek outsourcing lepas pantai dengan tambahan 15 hingga 57%. Bahkan dengan biaya tambahan ini, banyak perusahaan akan diuntungkan dari outsourcing lepas pantai jika mereka mengelola pekerjaan. Kemudian pada 13.4 kita membahas mengenai application development for the digital. Nah, dalam lingkungan perusahaan digital, organisasi itu harus dapat menambah, mengubah, dan menghentikan kemampuan teknologi mereka dengan sangat cepat untuk menanggapi peluang baru, termasuk kebutuhan untuk menyediakan aplikasi untuk platform seluler dan e-commerce. Rapid Application Development atau RAD, pengembangan aplikasi cepat RAD digunakan untuk menggambarkan proses menciptakan sistem yang bisa diterapkan dalam waktu yang sangat singkat. RAD mencakup penggunaan pemrograman visual dan alat lain untuk membangun antarmuka pengguna grafis, prototipe berulang dari sistem elemen utama, otomatisasi pembuatan kode program, dan kerjasama tim yang erat di antara pengguna akhir dan spesialis sistem informasi. Kemudian Joint Application Design atau JID digunakan untuk mempercepat pembuatan kebutuhan informasi dan untuk mengembangkan desain sistem awal. JID membawa pengguna akhir dan sistem informasi spesialis bersama dalam sesi interaktif untuk membahas desain sistem.
Kemudian, Agile Development berfokus pada pengiriman cepat perangkat lunak yang berfungsi. Pertama, memecah proyek besar menjadi serangkaian sub-proyek kecil yang selesai dalam waktu singkat, menggunakan iterasi dan umpan balik terus-menerus. Setiap mini proyek digunakan dan dikerjakan oleh tim seolah-olah itu adalah proyek yang lengkap, termasuk perencanaan, analisis kebutuhan, desain, pengkodean, pengujian, dan dokumentasi. Peningkatan atau penambahan fungsionalitas baru terjadi dalam iterasi berikutnya sebagai pengembang mengklarifikasi persyaratan. Ini membantu meminimalkan resiko keseluruhan dan memungkinkan proyek untuk beradaptasi dengan perubahan lebih cepat. Component-based development and web service. Web service and service-oriented computing memperkenalkan layanan web melalui komponen perangkat lunak yang dapat digunakan kembali dan digabungkan lalu disampaikan menggunakan Extensible Markup Language atau XML, Other Open Protocols, and Standard. Selain mendukung integrasi sistem internal dan eksternal, layanan web dapat digunakan sebagai alat untuk membangun aplikasi sistem informasi baru atau menyempurnakan sistem yang ada. Layanan web dapat melakukan fungsi tertentu sendiri, dan mereka dapat juga menggunakan layanan web lain untuk menyelesaikan transaksi yang lebih kompleks seperti pengecekan kredit, pengadaan, atau pemesanan produk. Dengan membuat perangkat lunak, komponen yang dapat berkomunikasi dan berbagi data terlepas dari operasinya sistem, bahasa pemrograman, dan perangkat klien, layanan web dapat memberikan penghematan biaya dalam membangun sistem sambil membuka peluang baru untuk bekerja sama dengan perusahaan lain. Baik, kita lanjut dengan mobile application development. Nah, mengembangkan aplikasi untuk platform seluler sangat berbeda dengan pengembangan untuk PC, dan layarnya mungkin jauh lebih besar ya. Nah, ukuran ponsel yang diperkecil, perangkat membuat penggunaan jari dan gerakan multisentuh jauh lebih mudah ya daripada mengetik dan menggunakan keyboard di PC ataupun di laptop. Nah, aplikasi seluler juga itu perlu dioptimalkan untuk tugas-tugas tertentu yang harus mereka lakukan. Mereka tidak boleh mencoba melakukan terlalu banyak tugas, dan mereka harus dirancang untuk kegunaannya atau lebih simpel dengan cara menggunakannya lah. Nah, dari pengalaman pengguna untuk interaksi seluler itu adalah secara fundamental berbeda ya dengan menggunakan desktop atau laptop PC. Nah, menghemat daya, bandwidth, ruang layar, memori, pemrosesan, entry data, dan gerakan pengguna merupakan itu prioritas paling utama. Nah, oleh karena itu, perusahaan biasanya mendesain situs web khusus untuk seluler antarmuka dan membuat beberapa situs seluler untuk memenuhi kebutuhan ponsel cerdas, tablet, dan browser desktop. Nah, ini setara dengan setidaknya 3 situs dengan konten, pemeliharaan, dan biaya. Nah, pada saat ini, situs web itu mengetahui perangkat apa yang akan kita gunakan karena browser kita akan mengirimkan informasi ini ke server ketika kita masuk. Nah, berdasarkan informasi ini, server akan mengirimkan yang sesuai layar. Desain web yang responsif memungkinkan situs web untuk secara otomatis mengubah tata letak sesuai dengan resolusi layar pengunjung, baik di desktop, tablet, ataupun di smartphone. Nah, pendekatan ini itu menggunakan campuran kisi dan tata letak fleksibel, gambar fleksibel, dan query media yang mengoptimalkan desain untuk konteks tampilan yang berbeda. Nah, saat pengguna beralih dari laptopnya ke contohnya misalnya iPad, iPhone, ataupun Android genggam, situs web secara otomatis mengakomodasi resolusi dan ukuran gambar yang sangat berubah. Ini menghilangkan kebutuhan untuk memisahkan pekerjaan desain dan mengembangkan untuk setiap perangkat baru. Nah, ada 3 platform utama untuk aplikasi seluler ya: iPhone, iPad, Android, dan Windows Phone. Nah, masing-masing platform untuk aplikasi seluler memiliki lingkungan pengembangan terintegrasi seperti Apple iOS, SDK, atau perangkat pengembangan perangkat lunak. Untuk iPhone atau iPad yang menyediakan alat untuk menulis, menguji, dan menyebarkan aplikasi di lingkungan platform target.
Pengembangan aplikasi juga dapat dialihdayakan ke perusahaan pengembang aplikasi khusus yang mengenakan biaya hingga 20.000 US dollar untuk mendesain dan mengembangkan aplikasi dan biaya tambahan untuk memperbarui perangkat lunak. Sejumlah perusahaan itu seperti Red Foundry menawarkan template aplikasi untuk usaha kecil yang tidak bisa membayar programmer bergaji tinggi. Nah, modul track pembelajaran. Jalur pembelajaran berikut menyediakan konten yang relevan dengan topik yang dibahas dalam bab ini. Itu yang pertama, bahasa pemodelan terpadu atau UML, panduan dasar tentang desain dan dokumentasi proses bisnis, dan terakhir itu ada dasar-dasar manajemen proses bisnis. Kita lanjut dengan interactive session teknologi. Apa yang diperlukan untuk Go Mobile? Bagaimana kita harus bergerak? Hampir setiap perusahaan hari ini menanyakan pertanyaan seperti itu ya. Nah, pada tahun 2013 itu lebih banyak orang akan menggunakan ponsel mereka daripada PC untuk online. Dan akan ada satu perangkat seluler untuk setiap orang di bumi pada tahun 2015. Jumlah pencarian web yang terbentuk pada perangkat seluler memiliki lebih dari 4 kali lipat sejak 2010. Nah, pelanggan mengharapkan dan bahkan itu menuntut untuk dapat menggunakan perangkat seluler pilihan mereka untuk memperoleh informasi atau melakukan transaksi di mana saja dan kapan saja. Jadi, jika sebuah perusahaan ingin tetap terhubung dengan pelanggannya, itu perlu semacam kehadiran seluler. Apa yang dilakukan perusahaan dan dari mana mereka memulai? Nah, mengembangkan aplikasi seluler atau situs web seluler memiliki beberapa tantangan khusus ya. Nah, di sana itu ada beberapa platform seluler untuk digunakan. Mungkin keseharian orang yang menggunakan platform seluler itu ada jenisnya iPhone, Android, Windows Phone, dan mungkin BlackBerry ya. Dan sebuah perusahaan mungkin memerlukan versi aplikasi yang berbeda untuk dijalankan pada masing-masing aplikasi tersebut. Nah, kita tidak bisa hanya port situs web atau aplikasi desktop ke smartphone atau tablet. Ini adalah proses pengembangan sistem yang sangat berbeda. Penting untuk memahami bagaimana, mengapa, dan di mana pelanggan menggunakan perangkat seluler dan bagaimana perangkat seluler ini pengalaman mengubah interaksi bisnis dan perilaku kita. Nah, di sini ada perusahaan jasa yaitu USAA, perusahaan jasa keuangan raksasa yang melayani anggota militer AS, Amerika Serikat ya, dan keluarga mereka. Sangat menyadari itu kebutuhan untuk memastikan bahwa ponsel teknologi selaras dengan proses bisnis yang dihadapi pelanggan dan mengarah pada peningkatan nyata. Nah, perusahaan menggunakan teknologi seluler untuk menyempurnakan proses bisnisnya dan menyediakan lebih sederhana dan lebih secara ampuh bagi pelanggan untuk berinteraksi dengan perusahaan. Nah, USAA meluncurkan situs webnya pada tahun 1997 dan pergi seluler 10 tahun kemudian dengan sekitar 90% dari interaksi dengan pelanggan itu yang terjadi pada ini dua saluran swalayan. Nah, pada tahun 2011 itu USAA menangani 183 juta kontak pelanggan melalui saluran seluler saja dan mengharapkan saluran seluler akan menjadi miliknya. Titik kontak utama dengan pelanggan berikutnya 2 tahun. Nah, USAA memiliki 100 pengembang seluler khusus yang menulis aplikasi untuk perangkat yang menggunakan iPhone, iPad, dan sistem operasi Android bersama dengan aplikasi untuk BlackBerry dan Windows 7. Nah, USAA mengembangkan laporan kecelakaan smartphone dan aplikasi klaim yang memungkinkan pelanggan untuk mengambil foto dan diajukan klaim langsung dari situs dari sebuah kecelakaan tersebut. Nah, aplikasi ini juga dapat mengirim data sistem informasi geografis atau GIS ke penarik layanan dan tampilan lokasi sewa mobil terdekat. Contohnya seperti itu. Nah, aplikasi seluler lain mendukung setoran foto
pelanggan dapat mengambil gambar cek dan dengan smartphone-nya dan secara otomatis mengirimkannya ke bank. Nah, uang langsung disimpan di akun pelanggan tersebut. Nah, pada tahun 2011, Federal UCEE Bank Tabungan memproses setoran sebesar 6,4 US dolar ya, miliar ya. Nah, melalui aplikasi seluler ini. Aplikasi seluler juga menampilkan pinjaman dan kartu kredit, saldo, layanan belanja, pemilik rumah dan mobil, informasi asuransi, home circle, dan layanan pembelian lingkaran otomatis, produk pensiun, dan informasi pencarian ATM dan taksi, dan fitur komunitas yang memungkinkan pengguna melihat apa yang orang lain memposting tentang USEE di Twitter, Facebook, dan YouTube. Ryland Homes itu salah satu rumah baru ya yang teratas di Amerika Serikat. Pembangun itu memiliki situs web konvensional, tetapi ingin untuk dapat melibatkan pelanggan menggunakan teknologi seluler. Perusahaan mengubah web selulernya situs pada Maret 2011 untuk meningkatkan prospek penjualan dengan membantu calon pelanggan dengan ponsel menemukan lokasinya, melihat produknya, mendaftar ke perusahaan, dan langsung menelpon langsung. Tim pengembang Ryland membuat situs lebih mudah dibaca dan dapat dipasang di layar smartphone atau tablet tanpa memerlukan pengguna untuk mencubit atau memperbesar ya. Itu menggunakan perangkat lunak, query, mobile, dan desain web responsif untuk membuat variasi dari situs yang sesuai untuk smartphone yang berbeda atau model tablet yang digunakan oleh pengguna. Yang fokus Ryland Homes ini itu pada fitur seperti petunjuk arah mengemudi berbasis lokasi ke komunitas terdekat, nomor telepon yang dapat diklik, dan pendaftaran online singkat untuk meningkatkan peluang dari melakukan penjualan tersebut. Nah, kerangka kerja seluler memungkinkan pengembang untuk merancang sebuah situs web dan atau aplikasi yang akan bekerja di semua platform smartphone, tablet, dan desktop populer, menghilangkan kebutuhan untuk menulis aplikasi unik untuk masing-masing perangkat seluler atau sistem informasinya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Selamat melanjutkan aktivitas dan salam sehat selalu. Dadah.